Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Haidar dengan NIM 206121192 dari kelas 5F. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak dalam berkeluarga dalam rangka mengerjakan ujian tengah semester dari Bapak dosen. Ya, langsung saja, apa saja yang akan kita bahas akhlak dalam berkeluarga. Dalam materi ini kita akan membahas tentang akhlak orang tua terhadap anak. Ini membahas tentang ikatan orang tua terhadap anaknya, di mana akhlak di sini mengacu pada hak serta kewajiban orang tua sesuai dengan agama Islam, agama yang kita anut. Dalam sebuah keluarga, orang tua memiliki keharusan untuk membuat suasana rumah yang harmonis sekaligus penuh kasih sayang. Dan dalam buku Prinsip Dasar Akhlak Manusia membahas tentang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, seperti menerima anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menerima amanah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita supaya bisa menjaganya. Anak-anak kita dijaga, diarahkan, dinasihati dengan betul supaya menjadi anak yang baik, anak-anak yang soleh solihah dan berguna bagi orang lain, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, mendidik anak dengan benar, kemudian menjaga anak dengan baik, dan yang terakhir berperilaku baik terhadap anak. Dan akhlak orang tua kepada anak yang banyak yang supaya kita bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita, yaitu menjadi inspirasi bagi mereka. Ya, bagaimana agar kita bisa menjadi inspirasi bagi mereka, ya kita mencontohkan anak-anak kita perbuatan-perbuatan yang baik. Kita mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak kita, misal dalam hal ibadah, misal hal dalam bersosial, bermasyarakat, kita mengajarkan norma-norma, tata krama. Nah, itu bisa menjadi inspirasi bagi anak, supaya anak kita meniru apa yang baik dari kita, dan kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak bermanfaat supaya tidak dicontoh oleh anak. Kemudian membantu mereka, membantu anak saat sedang kesusahan, tetapi membantu yang tidak berlebihan, yang kemudian dengan alasan membantu tapi sebenarnya itu memanjakan dan malah menjadikan anak-anak menjadi tidak mandiri dan bergantung kepada orang tua. Dan akhlak anak kepada orang tua adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Anak diwajibkan untuk berbakti, berbuat baik, serta tidak menyakiti perasaan orang tua, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Hal ini merupakan mencerminkan nilai dari birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, yang merupakan amal ibadah dalam Islam dengan menunaikan hak dan kewajiban terhadap orang tua. Nah, apa saja sih akhlak anak-anak terhadap orang tua? Nah, ada beberapa contoh, misal kita menghormati dan memuliakan orang tua, dan menghormati dengan kita kalau berbicara kepada kedua orang tua menggunakan bahasa yang halus, bahasa yang lemah lembut. Ketika kita disuruh dan kita sedang tidak ada kesibukan, ya kita sebisa mungkin membantu. Kemudian memuliakan orang tua, merawat dan menyayangi orang tua, serta mendoakan kebaikan kepada orang tua. Kita doakan supaya orang tua kita panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Nah, nanti kan kalau dimudahkan rezekinya juga nanti kita sebagai anak-anaknya kan ya juga nanti diberi rezeki dari mereka. Apalagi kita kan masih kuliah, banyak yang belum bekerja, rezeki paling banyak dari ortu. Ya marilah kita doakan supaya orang tua kita rezekinya lancar, umurnya panjang, sehat, barokah. Dan keuntungan berbakti kepada orang tua yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Jadi misal kalau orang tua kita sudah ridha, insya Allah akan ridha. Kita akan mendapatkan panjang umur, rezeki yang berkah, mendapatkan doa dan keberkahan dari orang tua, mendapatkan ketenangan batin, kesehatan mental, dan di akhirat nanti jika kita bisa menjalankan itu semua, kita akan diganjar, kita akan mendapatkan balasan berupa masuk surga. Terus kemudian yang akhlak dalam keluarga yang selanjutnya yaitu
akhlak kita dengan saudara. Keberadaan saudara dibagi menjadi dua, yaitu saudara dekat dan saudara jauh. Saudara dekat terdiri dari saudara kandung, ayah dan ibu. Saudara kandung sendiri selain mereka termasuk dalam selain itu saudara jauh yang misal seperti keponakan itu merupakan saudara jauh sepupu. Pada kitab Akhlaqul lil Banin menjelaskan mengenai kewajiban berakhlak kepada saudara kita baik dekat maupun jauh, diantaranya menghormati saudara yang lebih tua. Jangan sampai terhadap saudara kita yang lebih tua kita tidak menghormati. Kemudian mencintai mereka dengan sebenar-benarnya, mengikuti nasihat mereka, menghormati saudara kita yang masih kecil. Walaupun masih kecil ya kita hormati, kita tidak seenaknya sendiri ya, dinakali atau kita berbuat jahat, dijaili, itu jangan sampai. Tidak memusuhi mereka atau berperilaku kasar, tidak menyakiti mereka, selalu sabar terhadap mereka. Dan yang selanjutnya ada akhlak suami istri. Pasangan suami istri ini akan membina bahtera rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan cinta, sehingga membawa kedamaian dalam menjalani hidup berumah tangga. Kehidupan suami istri yang dilingkupi harmonis, suatu hal yang harmonis serta hal-hal baik tercantum dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan akhlak suami istri menurut Imam Al-Ghazali ada beberapa, yaitu kasih sayang dan cinta, saling cinta dan kasih sayang, memberikan support, tidak berkhianat, kemudian saling menghormati, setia, saling membantu serta mendukung, sabar dan toleransi. Nah, mungkin cukup sekian